Di tempat ini Tuhan, Engkau diakui sebagai Tuhan dan tidak ada yang lain. Terima kasih Bapak, ini ucapan syukur kami. Bersama-sama dengan seluruh tubuh Kristus, khususnya Bethlehemers. Di tempat ini Tuhan, 58 tahun. Kami sangat mengucap syukur Tuhan sudah memimpin perjalanan kami. Amen. Terima kasih di dalam keadaan-keadaan yang baik maupun yang kurang baik, Engkau ada di sana. Kami mengucap syukur Engkau tidak pernah lalai. Janjimu selalu Engkau tepati Tuhan. Ya dan amin. Firman-Mu adalah kekuatan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Pada siang hari ini kembali bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami menaikkan penghormatan kami, penghargaan kami, rasa kagum kami kepada Tuhan, cinta kami kepada Tuhan, dan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami mengakui bahwa sungguh Engkau Allah yang tidak tergantikan. Terima kasih bahwa Engkau Allah yang sempurna. Terima kasih sekali lagi buat penyertaan-Mu. Pada siang hari ini dalam perenungan di hari ulang tahun gereja ini Tuhan yang ke-58. Kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Tolong kami semua Bapak, biar nggak ada seorang pun di antara kami baik yang secara on-site maupun online. Kami semua akan mendapatkan kebenaran firman Tuhan, menerima firman Tuhan ini, dan kami semua akan dikuatkan, diteguhkan, dan kami akan diajarkan. Sekali lagi Bapak yang baik, setiap perkataan dan pemberitaan hamba-Mu ini tidak diberitakan oleh hikmat manusia yang meyakinkan, tetapi oleh keyakinan akan kekuatan roh. Karena oleh kekuatan roh itulah iman kami jadi gak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Dan kami percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang membangkitkan iman, dan sekaligus yang menolong kami masuk dalam satu kemuliaan pada kemuliaan yang berikutnya. Terima kasih Bapak yang baik, berfirmanlah buat kami. Semua energi negatif kami tolak dari ruangan ini, yang positif ada di tengah-tengah kami. Roh sukacita dari sorga ada di tengah-tengah kami. Dan kami mau terima firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, dan kami sembah Engkau. Dan semua yang siap untuk firman sama-sama katakan amin, amin. Mari beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Amin, amin. Amin. Senang bisa bersama dengan saudara di hari ulang tahun yang ke-58 GSI Bethlehem hari ini. Dan sebelum sudah duduk, ada dua hal yang akan kita lakukan. Yang pertama, lihat kiri kanan depan belakang saudara, katakan happy birthday to you. Nah itu dia, itu paling asik itu. Happy birthday buat saudara-saudara semua. Ini adalah hari ulang tahun kita sebagai GSI Bethlehem dan sebagai Bethlehemers. Dan kita terhubung tadi di lantai 4 di Yerusalem Hall. Dan juga buat saudara yang ada di rumah saat ini, atau saudara ada di mana aja saat ini ikut ibadah secara online. Percaya juga bahwa saudara ada dalam hadirat Tuhan dan menikmati kebaikan Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua saudara, kita akan beri tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman yang sudah melayani Tuhan. Semua yang sudah mempersiapkan acara ini, sampai yang ada di lantai 4 sekalipun. Mereka adalah Bethlehem Choirs ada di sana dengan New Life Youth. Dan juga ada satu main musik di sana, dan kita mengucap syukur karena kita bisa melayani bersama-sama. Haleluya, saudara siap untuk firman? Silakan duduk kembali dan mari kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dan kebenaran yang merenungkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita di tahun-tahun yang akan datang jalani, dan kita sekaligus sebagai gereja Tuhan terus bertumbuh ke arah yang Tuhan inginkan. Deeper and stronger. Semakin dalam dan semakin kuat. Itu yang kita ingin supaya seluruh sidang jemaat akan mengalaminya. 2,5 tahun kita udah sama-sama melewati masa pandemik yang tentu saja tidak mudah. Dan pandemik ini juga sudah menghantam banyak sendi-sendi kehidupan kita, mulai dari keluarga. Ya, ada Jawa Barat. Saya dengar di tahun pertama pandemik, di awal-awal pandemik, Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Dicoba cari tahu kenapa, dan memang terbukti bahwa ada yang biasanya pergi pagi pulang malam gak ketemu pasangan, sekarang setiap hari ketemu pasangan di situ dan baru kaget ternyata pasangan gue kayak begini. Dan akhirnya terjadi banyak masalah di sana, dan tentu saja itu tidak kita kehendaki, tapi itu terjadi. Pandemik sudah memisahkan banyak kehidupan family. Pandemik juga sudah memisahkan kita dengan orang-orang yang kita kasihi karena penyakit tersebut mematikan. Dan kita melihat ada banyak masalah di dalam kesehatan, ada banyak masalah di dalam termasuk dunia usaha.
termasuk dunia pekerjaan. Dunia pendidikan juga sama, saudara. Kita ngerti betul bahwa sampai hari ini masih banyak anak-anak kita yang kuliah juga masih online. Ya selama 2 tahun ini nggak pernah ketemu sama teman-temannya karena ketemunya cuma sekedar di komputer atau di depan kamera. Dan kita juga mengerti bahwa ada begitu banyak anak SMP, SMA bahkan yang lulus kuliah juga, mereka adalah lulusan COVID. Dibilangnya lulusan COVID. Jadi mereka lulus tanpa diwisuda, biasanya kan suka diwisuda begitu ya, tapi ini wisuda online dan lain sebagainya. Dan itu masa-masa yang paling gak enak, saudara. Termasuk sebetulnya adalah di dalam dunia kerohanian. Banyak orang-orang yang pada akhirnya imannya runtuh. Banyak orang yang pada akhirnya mereka juga meninggalkan iman, meninggalkan Yesus dan mereka kecewa, mereka marah dan lain sebagainya. Dan sampai hari ini, saudara, pemulihannya itu masih terus berlanjut dan kita mengerti bahwa nggak mudah juga kita untuk bisa ketemu lagi kayak begini. Ya, kita ini masih batasin loh, saudara ya, masih berjarak-jarak gitu. Ya, tapi ada masih banyak orang yang katakan bahwa saya nggak mau karena masih trauma dan lain sebagainya. Mengerti betul, kita mengerti betul keadaan ini. Dan sangat tidak mudah, saudara, sangat tidak mudah, termasuk ada begitu banyak orang yang pada gilirannya akhirnya juga sudah tidak lagi ada di dalam ibadah mereka. Walaupun mungkin secara online, tapi itu juga nggak mudah. Ya 2,5 tahun masa pandemi ini juga sebetulnya kita belajar bahwa itu yang Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Kita akan baca sebentar bahwa kekuatan itu memang akan ditentukan pada waktu ada badai datang, ada angin datang, ada banjir datang, ada hujan datang. Kekuatan kehidupan itu akan teruji. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Kalau kita baca, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Bukan cuma sekedar menjadi pendengar, tetapi melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Saudara, kita mengerti bahwa hujan, banjir, angin itu merupakan disruption. Merupakan kejadian-kejadian yang tentu saja secara alami bisa terjadi. Tentu saja bisa datang dengan tiba-tiba. Dan itu yang merupakan ujian. Apakah bangunan rumah itu kuat atau tidak. Tetapi Yesus katakan kalau orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia disamakan dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu karang. Which is fondasinya itu fondasi yang kuat. Fondasi yang gak cuma sekedar asal aja di atas permukaan tanah. Tapi digali masuk dalam sekali. Dan itu batu-batu yang kuat. Sehingga rumah yang dibangun di atas batu tersebut. Pada saat terjadi semua yang disebut dengan calamities. Apapun itu namanya ya. Disaster atau apapun itu namanya. Kesusahan, kerusakan atau banjir atau apapun. Tidak akan merusak rumah itu. Tetapi mereka, kata Yesus ayat yang ke-26 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nggak dalam-dalam amat fondasinya, cuman di atas saja, di permukaannya aja. Sehingga kemudian turunlah hujan, sekali lagi sama, datanglah banjir, sama, lalu angin melanda rumah itu. Tapi hasilnya berbeda. Sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi Yesus sedang mengatakan bahwa banjir, hujan, angin itu datang. Tapi setelah itu dia akan pergi. Mereka nggak pernah datang terus tinggal di situ dan diam di situ betah. Angin, hujan, badai atau apapun itu datang itu hanya untuk sementara waktu. Bam! Dan setelah itu mereka akan pergi. Cuma yang ditinggalkannya tergantung. Punya fondasi dalam atau punya fondasi cetek. Bahasa cetek bener ya? Aman? Cuma di permukaan. Dan itu bicara mengenai kehidupan, saudara. Jadi seperti banjir musiman. Kalau di Jakarta ada banjir musiman. Saya nggak tahu di sini ada orang Jakarta atau mungkin ada yang sedang ibadah juga ada di Jakarta kah? Saudara, kan di Jakarta kan tiap tahun banjir pasti. Udah jangan ngomong politik. Tapi kan setiap tahun kan banjir kan.
Dan setiap kali banjir kan harusnya yang kebanjiran belajar dong. Ini bakalan banjir nih, ini udah bulan-bulan kayak gini bakalan banjir nih. Hujan udah mulai nih, yang disalahin aneh. Bogor mulai disalahin. Orang Bogor, kita kadang sekali-sekali mesti marahin orang Jakarta. Kenapa lu gak siap-siap gitu. Kan iya kita kan gak bisa diturunin, Jakarta kan memang di bawah kan. Anyway, kenapa jadi ngomong ke sana? Harusnya orang yang belajar gitu, ngelihat, harusnya belajar dari kejadian-kejadian itu sehingga ketika banjir itu akan datang lagi, karena dia pasti akan datang lagi. Dia gak akan digoyahkan, dia gak akan kerendam, dia gak akan kebanjiran. Tapi dia udah siap dengan semua preparation yang terjadi. Sudah bersama dengan saya? Jadi sama saudara dengan kehidupan ini. Kenapa terjadi begitu banyak korban di dalam pandemik ini? Seharusnya saudara. Maafkan saya harus bicara ini karena memang ini kan kenyataannya. Ada banyak orang yang komorbid. Kenapa komorbid? Sebelum pandemik ada memang mereka udah sakit-sakit kan. Kemungkinan besar karena memang gak menjaga kesehatan. Kemungkinan besar karena gak membangun kesehatannya di atas batu karang. Ini salah satu contoh saja. Saya gak bilang bahwa mereka yang komorbid itu ya udah itu salah lu gitu. Bukan itu maksud saya. Tapi kita harus belajar gitu. Dengan kejadian-kejadian yang sudah lewat ini kita mesti belajar. Sekarang kita mesti lebih kuat lagi membangun kesehatan hidup kita. Jaga betul-betul kesehatan tubuh kita. Demikian juga dengan keluarga. Demikian juga dengan usaha. Ada begitu banyak usaha-usaha yang pada akhirnya kolaps. Ada begitu banyak keluarga-keluarga yang pada akhirnya tumbang secara ekonomi. Karena mereka memang gak punya investasi, mereka gak punya saving. Mereka gak mempersiapkan hidupnya. Karena sewaktu-waktu memang badai itu pasti datang. Akan menghantam itu semua. Demikian dengan kondisi keuangan kita. Kondisi hubungan suami istri misalnya. Itu mesti terus dijaga. Ada atau gak ada badai, jaga itu tetap kuat, tertanam kuat. Sehingga ketika badai terjadi, Yesus katakan banjir, angin, hujan itu pasti datang. Dan itu menghantam kedua rumah yang dibangun di atas dasar yang berbeda. Tapi sekali lagi, angin, hujan, banjir hanya datang tidak untuk menetap, tapi untuk pergi. Cuma yang ditinggalkannya, itu yang kelihatan nanti pada akhirnya. Dia kuat atau enggak. Ulang tahun 58 hari ini, GSC Bethlehem, kita mau mengarah untuk menjadi jemaat yang lebih kuat dan yang lebih dalam. Untuk bisa mengenal Tuhan kita. Untuk bisa memperdalam terus kebenaran-kebenaran firman yang kita mau sama-sama membangun hidup kita di sana. Supaya kita gak pernah tahu nih, pandemi akan segera selesai. Kita percaya itu pandemi akan selesai, katakan amin. Semakin kencang katakan amin, semakin cepat itu berlalu. Walaupun Tuhan izinkan itu terjadi, tapi ini pasti akan selesai. Pasti akan selesai, gak akan terus menerus. Karena pandemik ini pandemik pernah terjadi puluhan mungkin ratusan tahun yang lalu. Dan itu selesai. Kita pun hari ini pasti selesai. Tapi pertanyaannya apakah nggak ada disruption yang lain nanti? Pasti ada. Karena selama hidup dalam dunia ini pasti ada masalah. Tapi pertanyaannya apakah kita mempersiapkan rumah kita kuat atau enggak? Paulus atau pengajaran Yesus yang kedua adalah mengenai akar sekarang saudara. Mengenai akar. Dalam perumpamaan Yesus mengajarkan dalam Markus pasal yang keempat ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Tadi dia bicara mengenai rumah, sekarang bicara mengenai pohon. Jadi kehidupan itu bisa seperti rumah, bisa seperti pohon. Sebagian, Yesus katakan, sebagian jatuh, ini benih ya, yang di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, tipis aja tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena memang ada tanahnya, tapi tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia, dan menjadi kering karena tidak berakar. Kenapa dia tidak berakar? Karena tanahnya tipis. Andaikan saja tanahnya dalam, saudara, tanahnya tebal gitu, akarnya akan terus masuk ke dalam. Dan semakin dalam, semakin kuat pohon itu. Jadi Yesus sedang katakan bahwa berakarlah. Makanya itu dijawab oleh Paulus sebetulnya. Di dalam doa-doanya Paulus kepada jemaat di Efesus dan jemaat di Kolose. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16-17 Paulus katakan, aku berdoa supaya
Ia Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan garis bawahi, kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7 Paulus juga katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Seperti pohon berakar dalam. Di dalam Dia, di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia seperti orang membangun rumah tadi. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, ada begitu banyak hal yang tidak terduga yang tersimpan di tempat yang lebih dalam. Catat baik-baik. Ada begitu banyak hal tak terduga yang tersimpan di tempat yang lebih dalam. Kekayaan alam kita itu tersimpan di tempat yang paling dalam, yang sangat dalam. Kita butuh untuk ekstrak mereka, untuk narik keluar mereka, menggali lebih dalam. Karena ada begitu banyak kekayaan di dalamnya yang dicari oleh bangsa-bangsa. Mengucap syukur buat Indonesia yang begitu kaya. Tapi itu nggak ada di permukaan, itu adanya di dalam. Banyak banget kekayaan di dalam. Tapi menjadi pertanyaannya, mau gak kita menggali lebih dalam? Karena semakin dalam kita masuk, semakin banyak hal yang tak terduga akan kita temui. Demikian juga dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kehidupan gak cuma sekedar cari uang. Kehidupan gak cuma sekedar menikah. Kehidupan gak cuma sekedar belajar. Kehidupan gak cuma sekedar memperkaya diri. Kehidupan itu bicara mengenai hubungan dengan Tuhan. Karena itu panglimanya, itu yang nomor satu. Kalau hubungan dengan Tuhan selesai, maka hubungan dengan semua pun akan selesai. Kalau hubungan pribadi dengan Tuhan rusak, hubungan dengan yang lain pasti rusak. Karena hidup ini berhubungan dengan Tuhan. Sangat berhubungan dengan Tuhan. Makanya kenapa kita mesti memulai dengan menggali lebih dalam lagi hubungan dengan Tuhan. Jangan cuma sekedar jadi orang Kristen yang ada di pinggiran. Jangan cuma sekedar jadi murid Kristus yang cuma rata-rata di atas ini aja. Masuk lebih dalam lagi. 58 tahun sudah mengajarkan gereja ini. Dan kita dari berbagai macam generasi. Along the way selama 58 tahun kita masuk di dalamnya, kita ada di dalamnya. Atau mungkin ada di antara saudara yang masih relatif baru di sini. Nggak jadi masalah. Tapi 58 tahun perjalanan ini sudah mengajarkan bahwa semakin dalam kita mengenal Tuhan. Semakin dalam kita terkoneksi dengan Tuhan. Semakin banyak hal-hal yang tidak terduga yang Tuhan sudah sediakan buat kita di sana. Tapi pertanyaannya, mau gak masuk lebih dalam? Paulus berdoa kepada Tuhan supaya gereja katanya dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dia berdoa supaya gereja dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dia lanjutkan dengan ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar daripada yang kita doakan dan kita pikirkan. Seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Jadi semakin kuasa itu bekerja di dalam kita, semakin dalam. Dan semakin dalam kita mengenal kasih-Nya, semakin tidak terduga apa yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan di marketplace kita, di mana aja kita ada, termasuk dalam kehidupan bergereja. Semakin dalam kita dengan Tuhan, semakin banyak hal tak terduga yang Dia akan singkapkan buat kita. Satu kali Tuhan Yesus lagi berjalan-jalan di tepi pantai. Lukas pasal yang ke-5 mencatat ini, saudara. Waktu jalan-jalan, orang banyak berbondong-bondong ngikutin Dia. Lalu Yesus berdiri di tepi pantai, lalu dia lihat, aduh banyak banget nih ya, saya udah mesti mengajar nih. Lalu dia mulai panggil, ada Petrus pada saat itu yang sedang membereskan jalannya. Semalam-malaman dia udah kerja tapi gak mendapatkan ikan katanya. Lagi kesel, lagi dongkol, ntar pulang gak bawa makan, ntar pulang gak bawa duit nih. Kerjaan kosong, bocuan dan lain sebagainya. Dia lagi beres-beresin, lalu Yesus bilang, terus aku pinjam perahunya, coba bertolak lebih dalam, masuk keluar di pantai sedikit. Aku mau mengajar. Yesus berdiri di perahunya Petrus lalu mulai mengajar di sana. Sudah perhatikan baik-baik.
Waktu dia mulai mengajar, yang dengar paling jelas firman yang Yesus ajarkan adalah siapa yang ada dekat perahu. Yang ada di pantai mungkin dengar sekedar sayup-sayup karena kadang-kadang ada angin mungkin membawa suaranya Yesus. Dan tapi yang di dalam perahu ini kan orang-orang yang paling jelas mendengar pengajarannya. Tapi mereka masuk lebih dalam. Setelah selesai bicara, sudah perhatikan. Yesus katakan kepada Petrus, bertolaklah lebih ke tempat yang lebih dalam. Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Ngapain guru? Ayo udah ke sana. Semalam-malaman kami udah nangkep ikan tapi gak dapat apa-apa. Perhatikan, Petrus bilang gini, tapi karena engkau yang menyuruhnya. Rupanya saudara, iman Petrus bangkit ketika dia mendengar apa yang Yesus ajarkan di dalam perahu itu. Dan ketika imannya bangkit, karena engkau yang mengatakannya, kami akan lakukan. Itu iman kepada Yesus. Dia taruhkan, aku akan lakukan juga. Dan ketika mereka bertolak lebih dalam lagi, di situ Yesus bilang, lemparkan jalamu di sebelah kanan. Waktu dilemparkan, ditarik. Itu minta ampun. Diangkat, beratnya luar biasa sehingga mereka harus panggil teman-teman yang lain. Ayo cepetan sini, bantuin kami ini, udah gak tahan, ini gak kuat. Bisa sobek perahu kami, bisa tenggelam. Banyak banget ikannya, aneh kan saudara? Mujizat terjadi selalu di tempat yang lebih dalam. Kalau saudara mau mengalami mujizat baru bersama dengan Tuhan, jangan takut untuk pergi ke tempat yang lebih dalam. Hubungan perdalam dengan Tuhan. Doa-doa saudara, WPDA saudara, perenungan-perenungan saudara. Apa yang saudara sedang lakukan, apa aja yang saudara sedang membangun kehidupan saudara, lakukan dengan lebih sungguh-sungguh, lebih dalam lagi, lebih serius lagi. Kalau saudara bekerja, lebih serius lagi kerja. Lebih serius lagi libatkan Tuhan di sana. Lebih dalam lagi libatkan Tuhan di sana. Lihat, mujizat Tuhan ada di tempat yang lebih dalam. Sementara mereka yang ada di pinggir pantai, seolah-olah gini ya. Mereka ada di pinggir pantai, mereka cuma ngeliatin. Wow. Wow. Saudara, jangan jadi orang Kristen pinggir pantai. Jadilah orang Kristen yang masuk lebih dalam. Karena di mana Yesus ada di tempat yang lebih dalam, di situ mujizatnya akan disampaikan buat kita. Di situ dia akan singkapkan, bukakan lebih banyak hal buat kita. Saudara bersama dengan saya katakan amin. Itu yang Tuhan mau lakukan buat kita setelah 58 tahun ini. Going deeper. Jangan cuma sekedar jadi orang Kristen, Kristen-Kristenan. Jangan cuma sekedar jadi murid Kristus, murid-muridan. Nanti akhirnya jadi main-mainan. Betul saudara. Mari kita sama-sama lebih serius lagi ketika kita harus berdoa. Ketika kita harus WPDA. Ketika kita harus mendengar suara Tuhan. Ketika kita harus memutuskan sesuatu. Lebih serius lagi Tuhan apa yang kau inginkan. Bukan apa yang saya inginkan. Tapi apa yang kau inginkan. Bagaimana kita bisa lebih dalam lagi saudara? Kita ada dua hal. Ada dua hal yang saya ingin seberangkan buat saudara pada hari ini. Untuk menjadi lebih dalam lagi. Kita mesti ada di dalam Tuhan dulu nomor satu. Dan di dalam Tuhan ini ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kuat di dalam Tuhan. Catat ini baik-baik. Hidup kita harusnya kuat di dalam Tuhan. Tuhanlah kekuatanku. Bukan kekuatanku adalah Tuhan. Tapi Tuhan adalah kekuatanku. Jangan dibalik. Banyak orang seringkali kekuatanku adalah Tuhan. Relasiku adalah Tuhan. Hartaku adalah Tuhan. Banyak orang yang seolah-olah sepertinya benar. Kekuatanku adalah Tuhan. Bukan, kekuatan kita bukan Tuhan. Tapi Tuhanlah kekuatan kita. Saudara bersama dengan saya? Kok kayaknya saudara serius banget hari ini? Come on. Tuhan adalah kekuatan kita. Jangan pernah menaruh harapan kita, kekuatan kita itu kepada sesuatu yang bisa diambil dan hilang. Karena ketika itu diambil dan hilang, maka kelemahan akan masuk dalam hidup kita. Jangan taruh kekuatan kita kepada manusia siapapun. Dan kita taruh harap kita penuh kepada mereka. Walaupun Tuhan bisa pakai mereka untuk menjadi penolong kita. Tapi taruh sungguh-sungguh kekuatan itu di dalam Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 katakan, Paulus katakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Para pria bisa menjadi kuat karena kita latihan. Otot kita jadi makin gede. Tenaga kita jadi semakin besar.
Kemampuan-kemampuan kita jadi semakin lebih hebat lagi. Puji Tuhan buat itu. Tapi kekuatan yang sesungguhnya seharusnya kita bisa nangis di hadapan Tuhan. Kita bisa sungguh-sungguh sujud di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan aku gak bisa tanpa Engkau. Sekuat-kuatnya relasiku, sekuat-kuatnya teman-temanku, sehebat-hebatnya, sebanyak-banyaknya aset dan kekayaanku. Tuhan, aku gak bisa hidup tanpa Engkau. Orang-orang seperti inilah yang akan masuk lebih dalam lagi dan menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Apa yang mesti kita perdalam sekarang saudara? Di dalam kuat, di dalam Tuhan ini. Apa yang harus kita mengerti? Ayat yang ke-11, Paulus melanjutkan. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Paulus mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini adalah peperangan. Ketika kita berperang pasti ada musuhnya. Ketika kita dihajar, apakah kita kuat berdiri atau enggak? Dan musuh kita itu adalah iblis. Musuh kita itu adalah penguasa-penguasa dalam dunia ini dan juga roh-roh jahat di udara yang kita nggak bisa lihat anytime. Tapi mereka bisa menipu kita. Makanya Paulus katakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kalau kita kuat di dalam Tuhan, bagaimana cara kita kuat di dalam Tuhan? Kita harus mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Paulus mengajarkan ada 5, ada 6, tapi ada 5 untuk bertahan, 1 untuk memukul musuh. Yang pertama dia katakan, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Ada ketopong, ada perisai, ada baju zirah, ada ikat pinggang, ada kasut yang kamu harus pakai, itu perlengkapan senjata untuk berperang. Dan 1 lagi adalah pedang. Dan kita mengerti betul saudara, kita harus canggih pakai ini. Makanya kita harus latih diri kita bagaimana kita bisa memakai pedang kita. Saya pernah khotbahkan dulu di dalam salah satu tema tahunan kita mengenai the living word, firman yang hidup. Alkitab atau firman Tuhan itu adalah pedang buat kita untuk mengalahkan musuh. Arif Dede minggu lalu udah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa bagaimana Yesus dicobai dan dia lawan iblis. Yesus saja lawan iblis dengan menggunakan ada tertulis. Firman Tuhan itu untuk menyerang setiap serangan-serangan iblis dalam bentuk tipu muslihatnya. Tapi kita juga harus pandai untuk bisa mengenakan ikat pinggang peperangan kita. Kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Ikat pinggang kebenaran. Baju zirah keadilan. Perisai iman, ketopong keselamatan. Kita mesti bisa pakai ini semua. Dan kita mesti bisa lebih dalam lagi. Gimana caranya saya bisa pakai ini dalam keseharian saya. Supaya saya bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Itu yang membuat kita kuat. Pedang roh. Bagaimana pakai pedang kalau nggak bisa melukai diri kita sendiri. Tapi pedang roh kita pakai untuk mengalahkan musuh. Firman Tuhan dipakai untuk mengalahkan musuh. Jadi kita mesti terampil untuk bisa mengalahkan musuh. Makanya kita mesti lebih dalam lagi belajar kebenaran tersebut. Yang kedua, ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ambil, kenakan itu, ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya, yang kedua, selain kamu menang tadi terhadap tipu muslihat iblis. Yang kedua, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, gimana caranya supaya kita bisa tetap bertahan dalam angin, hujan, banjir. Tetap bertahan berdiri seperti rumah tadi kokoh. Seperti pohon tadi kokoh. Gimana caranya? Taruh kekuatan kita di dalam Tuhan. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis. Kita bisa bertahan dan kita bisa melawan setiap kejahatan yang diarahkan kepada kita. Sehingga kita bisa tetap berdiri. Sudah bersama dengan saya? Mari sama-sama lebih dalam lagi. Jangan cuma sekedar sekali lagi cuma jadi orang Kristen yang cuma mendengar firman tapi nggak melakukannya. Mari beri diri kita untuk dimuridkan. Beri diri kita untuk terlibat di dalam
life group yang ada di mana kita bisa merenungkan firman, sama-sama mengunyah sama-sama dan melakukannya, saling bantu satu sama lain, saling mengingatkan satu sama lain supaya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Paulus tutup Efesus 6 ini dengan ayat yang ke-18, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu. Di atas itu semua sumber kekuatan kita adalah ketika kita sedang berdoa. Jadi jangan lupa berdoa setiap waktu dalam roh. Kalau ada di antara saudara yang saya berdoa dalam roh itu maksudnya apa sih? Saudara ikuti doa 10 hari pencurahan Pentakosta. Ini adalah hari yang ketiga. Besok hari yang keempat terus sampai hari yang ke-10. Saudara ikuti. Apa yang dimaksud dengan kepenuhan roh? Apa yang dimaksud dengan berdoa dalam roh? Saudara pelajari sama-sama. Dan alami, minta. Karena Roh Kudus dicurahkan sebagai janji Bapa buat kita. Itu adalah hak kita. Mari minta sama Tuhan, penuhi saya Tuhan dengan roh-Mu, saya butuh roh Tuhan. Karena roh itu yang akan menolong saya. Dan berdoalah setiap waktu dalam roh. Berjaga-jaga dalam doamu itu adalah sumber kekuatan kita. Dan Yesus sendiri katakan, Matius pasal 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging ini lemah. Daging kita lemah. Walaupun rohnya mau, tapi dagingnya lemah. Makanya berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu gak jatuh dalam pencobaan. Kalau kita mau punya kehidupan yang kuat, kalau kita mau punya kehidupan ketika badai datang kita tetap berdiri tegak. Taruh kekuatan kita di dalam Tuhan. Dan caranya bangun WPDA lebih serius. Bangun WPDA lebih dalam. Penyembahan lebih dalam lagi. Jangan cuma sekedar asal aja denger YouTube, udah beres itu. Enggak, masuk dalam penyembahan, masuk dalam pujian. Katakan lagu-lagu tersebut dengan iman saudara. Berdoa dengan firman. Katakan apa yang firman Tuhan katakan. Itu yang saya doakan. Itu yang saya nyanyikan dalam pujian-pujian saya. Masuk lebih dalam ngalamin. Karena di tempat yang lebih dalam ada banyak hal tak terduga yang Tuhan sudah siapkan buat saudara dan saya. Sudah bersama dengan saya katakan yes. Yang kedua, tadi yang pertama kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, tinggal di dalam Tuhan. Kita mau supaya kita bisa lebih deeper and stronger. Caranya adalah tinggal di dalam Tuhan. Nggak bisa kita lebih dalam lagi sama Tuhan kalau kita ada di luar Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Makanya Yohanes 15 ayat 4 katakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Tuhan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita mau putuskan, apa aja. Apakah itu sesuai dengan Tuhan atau enggak? Tinggal di dalam Tuhan itu artinya selalu sinkronize kehidupan kita dengan Tuhan. Saya mau tanya, kalau saudara di sini ada yang ingin berbuat curang, saudara berdoa dulu gak sama Tuhan? Mau nyontek nih, ya nyontek. Gue mau nyontek. Dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, saya mau nyontek. Urapi, berkati, nyontek saya berhasil. Ada yang begitu? Saya yakin saudara gak akan berani berdoa gitu sama Tuhan karena itu gak sesuai dengan Tuhan. Gak di dalam Tuhan. Saya mau tanya kalau saudara ada yang mau korupsi. Wah ini celah-celahnya tahu nih. Saudara bilang gitu, Tuhan berikan aku jalan-jalanmu. Tapi untuk korupsi. Ada? Gak mungkin. Jelas gak mungkin. Tadi pagi saya juga tanya. Ada gak yang mau selingkuh terus doa dulu? Wah itu tuh gebetan baru tuh. Tuhan kalau boleh istri ini lalu daripadaku. Biarlah kehendakmu yang jadi. Ah ini kehendak Tuhan. Ada yang berdoa gitu? Saya yakin gak ada. Karena gak sesuai, gak di dalam Tuhan. Betul apa enggak saudara? Jadi jangan harap kita bisa lebih dalam dengan Tuhan kalau kita sendiri gak ada di dalam Tuhan. Jadi makanya kita perlu ada di dalam Tuhan. Ini penting banget saudara. Kita gak mau jadi orang Kristen sekali lagi yang cuma jadi Kristen-Kristenan. Yang cuma dikenal di KTP, yang cuma dikenal dia anggota GSC Bethlehem atau apapun juga itu. Enggak. Kita mau jadi orang-orang yang betul-betul tinggal dalam Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Apa akibatnya kalau kita ada di dalam Tuhan? Ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini dia, catat. Dia berbuah banyak.
Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hasil yang saudara dapatkan dalam kehidupan saudara nggak akan pernah sia-sia. Saudara pasti akan mendapatkan buahnya. Saudara pasti akan menghasilkan buah pada musimnya. Itu yang firman Tuhan katakan. Buah, kalau bicara buah itu bicara mengenai buah roh tentu saja. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain sebagainya sampai penguasaan diri. Itu buah roh saudara. Dan itu yang akan dihasilkan. Tetapi ada juga buah karya saudara, buah pemikiran saudara. Ada buah, apalagi saudara sebutkan aja. Semua menghasilkan, dalam kehidupan saudara menghasilkan sesuatu. Dan itu banyak dan itu memberkati, bukan buah busuk, bukan buah yang asam yang asal-asalan tumbuh atau buah yang beracun. No. Ini buah yang memberkati banyak orang. Buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka akibat yang akan terjadi dalam hidup kita adalah jelas. Kita akan berbuah semakin banyak. Hidup kita nggak akan begitu-begitu aja. Hidup kita akan terus dari satu kemuliaan berjalan pada kemuliaan yang berikutnya. Itu udah pasti. Udah pasti Tuhan akan bawa kita ke sana. Yang kedua, jikalau kamu, ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ini, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jelas. Kita nggak minta yang aneh-aneh seperti tadi kan. Kalau kita di dalam Tuhan, tapi waktu kita minta sesuatu yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan kebenaran Tuhan. Waktu kita minta itu doa yang paling cepat dijawab sama Tuhan. Karena sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan kita ngerti apa yang dia inginkan. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Saudara lagi mau apa sih? Kalau itu saudara minta di dalam Tuhan, saudara ngerti kehendak Tuhan, kita mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, kerinduannya Tuhan. Apa aja yang kita minta, kita akan menerimanya. Itu sebagai konsekuensi dan akibat dari tinggal di dalam Tuhan. Namun yang terakhir, ini ada 4 hal. 1, 2, ada 3 hal. Kalau kita tinggal di luar Tuhan, kalau kita nggak lebih dalam lagi sama Tuhan, kita cuma asal-asalan sama Tuhan, cuma jadi orang Kristen-Kristenan, ayat yang ke-6, apa yang akan terjadi? Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, yang pertama, ia dibuang keluar. Jangan heran kalau ada banyak orang Kristen ditolak di mana aja ditolak. Datang ke sini dia ditolak, datang di sini ditolak, dia nggak disukai. Itu artinya dia dibuang. Kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan, otomatis kita dibuang. Dibuang dari satu lingkungan itu nggak nyaman sama sekali, saudara. Bisa aja dibuang dari satu lingkungan, diterima di lingkungan yang lain. Ternyata lingkungan itu adalah lingkungan yang sama dengan dirinya. Makanya dibilang katanya seperti ranting dan menjadi kering. Lalu dikumpulkan orang. Saudara lihat, orang kering biasanya ngumpul sama orang kering. Orang yang pahit kumpul sama orang yang pahit. Orang yang tersinggung, orang yang sakit hati pasti ngumpul sama orang yang sakit hati. Karena itu DNA-nya sama, nyaman. Tapi orang yang di dalam Tuhan pasti nggak nyaman ketika ngomongin kejelekan-kejelekan orang gitu. Tapi kalau orang yang udah samanya aja pasti nyaman banget gitu. Semakin jelek orang yang diomongin semakin seneng dia. Makanya dikumpulkan katanya. Karena sudah menjadi kering dikumpulkan sama yang kering. Lama-lama dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jangan heran ada banyak masyarakat yang gampang banget kebakar. Nasi bungkus 20.000 ikut ngebakar. Iya kan saudara? Karena kering. Tapi mana ada orang-orang yang ada di dalam Tuhan terus ikut-ikutan hal-hal yang merusak. Mana ada? Mana ada orang-orang yang di dalam Tuhan terus ikut-ikutan terus ngomongin sesuatu yang jelek dan demo sesuatu yang melakukan hal-hal yang gak membangun sama sekali. Gak ada saudara. Itu hanya orang-orang yang kering. Makanya saudara, kalau kita nggak tinggal di dalam Tuhan, kalau kita nggak semakin dalam dengan Tuhan, hidup kita akan jadi semakin kering. Jangan heran, datang ke gereja juga bawaannya cuma ngeliatin orang aja yang negatifnya apa nih, yang negatif. Nyari yang negatif terus aja. Karena kering. Saudara. Makanya Tuhan Yesus mau supaya kita tinggal di dalam Dia. Supaya kita bisa berbuah banyak dan apa saja yang kita minta dijawab oleh Bapa di sorga. Mazmur 25, saya akan tutup segera dengan ini saudara. Mazmur 25 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan,
Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Berjalan dalam kebenaran-Mu. Lebih dalam lagi berjalan dalam kebenaran. Ajar aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Engkau ku nantikan Tuhan sepanjang hari. Ada kerinduan yang dalam waktu bekerja. Kerinduan Tuhan, Engkau menyertai aku. Waktu kuliah, waktu sekolah, belajar Tuhan, Engkau sama-sama dengan aku. Waktu melayani Tuhan, Engkau bersama-sama dengan aku. Aku selalu mau ada dalam hadirat Tuhan. Aku selalu mau lebih dalam lagi mengenal Engkau. Lebih terbuka lagi mengenai rencana Tuhan dalam kehidupanku. Saya yakin saudara mau ini. Karena semakin dalam kita bersama dengan Tuhan, semakin kuat kita bertumbuh di dalam Dia. Minggu lalu, hari Kamis yang lalu, di dalam ibadah kenaikan Isa Al-Masih atau kenaikan Tuhan Yesus. Ada seorang anak kan di dalam video klip yang kita tonton. Yang ditinggal oleh ayahnya karena meninggal, karena sakit. Dan ya rupanya itu dibalik ceritanya katanya keluarganya terkena COVID. Tapi dia ditinggal oleh ayahnya. Sedih banget. Tapi firman Tuhan hari Kamis lalu mengatakan pada kita, you will never walk alone. Karena ada Roh Allah berjalan bersama dengan kita. Amin saudara. Tapi memang betul waktu ngalamin itu gak nyaman banget. Dan itu harus terus dia lewati, terus dia harus berjalan terus. Tapi dari mana sumber kekuatannya? Dia mesti tetap ada di dalam Tuhan. Gak boleh jauh dari Tuhan. Karena cuma Tuhan yang bisa memberikan kekuatan buat dia. Ada lanjutan sebetulnya dari video klip kemarin itu. Dan kita lihat dulu sebelum kita akhiri firman Tuhan pada siang hari ini. Oke saudara, kita akan saksikan kelanjutan video klip yang kemarin. Saya persilakan. Ada pribadi yang setia menemani. Berikan ku kepastian, berikan ku pengharapan. Saat ku harus lalui semua keadaan, Kau ada di sana untuk menguatkan. Tangan kasih-Mu selalu menopang kehidupanku, erat memelukku, tenangkan jiwaku. Namanya Yesus, namanya Yesus, yang kuatkanku, selalu besertaku. Namanya Yesus, namanya Yesus, yang sembuhkanku, selalu besertaku. Saat ku harus lalui semua keadaan, Kau ada di sana untuk menguatkan.
yang sembuhkanku, selalu besertaku. Selamat ulang tahun Ella. Harapan Papa tahun ini Ella bisa menjadi anak yang lebih kuat. Suatu saat nanti Papa mungkin akan meninggalkan kamu, tetapi Tuhan Yesus akan selalu beserta kamu. Tak sedetik pun kau tinggalkanku, kau setia, kau setia. Walau terjatuh, takkan tergeletak, tanganmu yang mengangkatku. Tak sedetik pun kau tinggalkanku, kau setia, kau setia. Walau terjatuh, takkan tergeletak, tanganmu yang mengangkatku. Tak sedetik pun kau tinggalkanku, kau setia, kau setia. Walau terjatuh, takkan tergeletak, tanganmu yang mengangkatku. Namanya Yesus, namanya Yesus, yang kuatkanku, selalu besertaku. Namanya Yesus, namanya Yesus, yang sembuhkanku, selalu besertaku. Namanya Yesus, namanya Yesus, yang kuatkanku, selalu besertaku. Namanya Yesus, namanya Yesus, yang sembuhkanku, selalu besertaku. Yang sembuhkanku, selalu besertaku. Papa sayang banget sama kamu Ella. Terima kasih ya, Pak. Sampai jumpa. Ya. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29. 30. Tuhan dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah, lesu dan teruna-teruna, jatuh tersandung. Saudara, saya menyadari bahwa orang muda punya kekuatan yang luar biasa. Saya masih muda dan pernah lebih muda dari hari ini. Dulu sering main bulu tangkis. Teman double saya yang main keyboard. Saudara.
Kami juara bulu tangkis ya waktu itu ya. Gak tahu juara RT, juara mana lah. Main bisa 4-5 set nggak habis-habis, saudara. Napas itu nggak pernah artinya nggak pernah stop gitu, nggak pernah habis gitu. Main terus, hajar terus, itu lagi muda tuh kuat-kuatnya luar biasa. Tapi umur-umur kayak sekarang nih, kayaknya main 1 set aja kayak udah turun gitu. Artinya saudara, kalau orang muda yang kuat aja bisa kehabisan tenaga, letih, lesu, lelah. Kalau hanya mengandalkan kekuatan manusia. Apalagi kita dalam menghadapi kehidupan yang begitu banyak angin, badai, banjir yang menghantam terus kehidupan kita. Seberapa kuat kita bertahan. Makanya kenapa firman Tuhan ditutup dengan ayat 31 dari Yesaya pasal 40. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Wait upon the Lord. Nunggu dalam hadirat Tuhan, lebih dalam lagi membangun koneksinya, membangun intimasinya dengan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Yes. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ya. Mereka terus berjalan dan tidak menjadi lelah. GC Bethlehem akan terus berlari seperti Bogor berlari. GC Bethlehem akan terus berjalan. Namun kita tidak akan pernah menjadi lesu dan tidak pernah menjadi lelah. Amin. Karena kita akan menjadi orang-orang jemaat Tuhan yang terus menanti-nantikan Tuhan dan memperdalam akar kita, memperdalam fondasi kehidupan kita. Masalah bisa datang, namun itu akan segera pergi, selesai. Saudara menang di dalam usaha saudara hari ini, puji Tuhan. Tapi ingat, akan ada masalah baru datang. Tapi sementara kita membangunnya di dalam hadirat Tuhan, percayalah ada kekuatan untuk menghadapi masalah yang baru. Keluarga saudara mungkin masalahnya, wah tapi udah selesai nih, nanti udah selesai, tenang aja. Akan ada masalah baru. Bukan doain, bukan. Tapi itu udah pasti alamiah. Cuma kalau kita terus membangun kekuatan kita di dalam Tuhan, masalah baru boleh datang. Tapi kita akan tetap kuat dan menang. Going deeper and getting stronger. Itu yang mau kita bangun. Khusus di hari ulang tahun ini, onward untuk 58 tahun yang akan datang. Kita akan terus semakin dalam dengan Tuhan dan semakin kuat bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Mari tundukkan kepala sebentar. Saudara ada di mana? Saudara di Jerusalem Hall, saudara di Bethlehem Hall, saudara di rumah, saudara ada di hotel, saudara di mana aja sedang mengikuti ibadah ini. Mari datang kepada Tuhan.